Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aika ini mahasiswi S1 PKPAUD dari Universitas Terbuka semester 2. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak adalah amanah. Anak juga unik dan anak juga mempunyai karakteristik tersendiri. Lalu bagaimana dengan anak yang mempunyai gangguan attachment? Di sini saya fokus kepada anak yang mengalami kekerasan orang tua. Gimana dampak dari kekerasan tersebut bisa kepada fisik dan juga psikis. Lalu definisi kekerasan fisik itu sendiri adalah kekerasan yang menyebabkan anak terluka secara lahiriah. Maksudnya bisa dilihat kasat mata seperti memar, bengkak, benjol, berdarah, dan lain-lain. Nah, lalu anak dengan kekerasan psikis yaitu kekerasan yang tidak kasat mata yang dilakukan, tapi berpengaruh terhadap psikososial anak itu. Bagaimana seperti sikap ketakutan atau sikap trauma, lalu juga cengeng, atau bahkan sikap memukul teman, menendang, atau mengganggu teman. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit gejala atau sedikit ciri-ciri anak yang mengalami gangguan kekerasan dari orang tua atau orang terdekatnya. Seperti di lembaga kami sendiri, kami mengamati anak yang terindikasi mengalami kekerasan orang tua itu terlihat murung di sekolah, seperti ketakutan kalau kita tegur. Nah, terkadang suka menutup muka seperti ini. Padahal kita hanya mengarahkan sesuatu atau menegur. Selain menutup muka, biasanya menutup kepala. Ini seperti halnya dia itu menunjukkan sikap mengamankan diri gitu. Sikap mengamankan diri, padahal kita tidak ada sama sekali niat memukul, tetapi dia bersikap seperti ini. Atau juga selain sikap seperti itu, sikap-sikap yang agresif kepada teman mainnya, teman sebaya di sekolah. Sikap-sikap yang diperlihatkan anak yang diperkirakan mengalami kekerasan itu, dia melakukan kekerasan juga kepada teman-teman di luar rumahnya, seperti mengganggu, mengambil alat tulisnya, lalu mendorong, memukul, dan juga menendang. Nah, lalu cara penanganannya seperti apa? Kami di lembaga PAUD memberikan sentuhan fisik seperti memeluknya, mendengarkan ceritanya, mendengarkan keluhannya, lalu menciptakan rasa aman untuknya sehingga dia merasakan kenyamanan, dan dia juga akhirnya bisa mempercayai kita sebagai orang yang bisa membantu masalahnya. Kita sebagai orang yang bisa dia percaya untuk membantunya. Nah, lalu setelah kita bisa memvalidasi perasaannya, kekecewaannya, baru dari sana kita bisa masuk untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, di sini kita bisa menjadi jembatan antara si anak dan juga orang tua agar bisa lebih baik sesuai dengan kapasitas kita sebagai pendidik. Nah, adapun intervensi atau rangkaian intervensi yang kami lakukan untuk menangani hal-hal ini, kami mempunyai intervensi untuk para orang tua dan juga anak. Untuk orang tua biasanya kita lakukan di sesi penerimaan siswa didik baru. Kita kumpulkan orang tua, lalu kita di sana mensosialisasikan program pendidikan tanpa kekerasan. Kita bukain fokus, lalu kita beri pengarahan bahwa pendidikan anak usia dini itu tidak boleh dengan kekerasan, tapi dengan contoh yang baik. Nah, lalu intervensi yang kedua yaitu untuk anak. Untuk anak
seperti hanya kita memperkenalkan program mengenal 4 kata ajaib seperti permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan harapan kita dengan mengajarkan anak-anak 4 hal tadi itu diharapkan anak bisa mempunyai karakter dan tabiat yang baik, sehingga dia bisa menempatkan diri dimanapun dia berada dan bisa meminimalisir kekesalan para orang tua atau orang-orang terdekatnya dengan dia bisa menempatkan hal-hal yang baik dan yang semestinya. Insya Allah si anak itu bisa meminimalisir tingkat kekesalan orang tua, dan insya Allah tingkat kekerasan pun bisa diatasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sharekan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.